Ya guys, balik lagi bersama K di channel Fenomen. Seperti biasa, kita akan coba cerita, coba ngobrol terkait film-film yang sedang kita tonton dan kita kaitkan dengan yang menurut kita relevan untuk diceritakan. Dan seperti biasa, like, komen, dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman bisa tahu nih film apa yang sedang kita tonton dan sedang kita ceritakan. Dan gak lupa bantu share juga video konten kita agar teman-teman yang lain juga bisa ngelihat film apa yang sedang kita tonton dan kita ceritakan. Nah guys, kali ini kita coba bercerita ataupun ngobrol sebuah film, bisa dibilang sih horor sih. Horor, menegangkan, menantang, dan bisa dikatakan apa ya, menyeramkan. Karena apa? Karena sepanjang film ini itu sound musiknya itu bener-bener neror kita guys, ya kan? Scene demi scene, part demi part tuh, wah menegangkan banget soundnya tuh. Dan ceritanya pun menegangkan. Tapi menurut kita ini cerita horornya tuh tentang si tokoh ini yang dimana sepertinya ya menurut kita ya dia itu penderita penyakit tertentu, ya kan? Karena bayangin aja, tokohnya seorang nenek-nenek ada di satu tempat, kemudian ditinggal sama anaknya, walaupun tinggal di sebelahnya ya, durhaka banget tuh anaknya tuh. Terus ya udah, sepanjang perjalanan cerita yaitu si nenek-nenek itu sampai nenek-neneknya meninggal guys. Nah, filmnya berjudul Anne. Anne ini sebuah film yang dirilis tahun 2018 yang menceritakan seorang tokoh nenek namanya Anne di satu rumah, yang ternyata satu rumah tersebut itu rumah yang cukup tua ya tampilannya, dan punya sejarah juga bahwa suaminya si Anne ini nggak dikenalin sih, entah namanya Joni, ya mungkin juga bisa namanya Saiful. Nah kita nggak tahu. Yang jelas si suaminya ini pernah meninggal di kamarnya dia, di ruang dalam tuh, karena sepanjang cerita tuh si kamarnya memang nggak boleh ada yang masukin, sekalipun anaknya masuk juga ditegur sama si Anne. Nah singkat cerita, sepanjang alur filmnya si Anne dengan kesehariannya dia selalu bermain dengan boneka-boneka yang menyeramkan. Ada yang matanya jereng, ada yang palanya meletak nih meletak pecah ya. Terus ada yang agak apa ya, boneka yang agak benar sih ya, boneka yang cuman memang suaranya aneh. Terus ada juga boneka yang di apa ya, di berbentuk aneh lah ya, mukanya pipinya ke bawah, terus mukanya agak ke atas. Nah sepanjang cerita alurnya itu progresif, karena scene demi scene itu memang alurnya si Anne di satu rumah kegiatan dengan si boneka-bonekanya, sampai pada akhirnya dia berhalusinasi, kemudian mengingat lagi si suaminya yang meninggal di kamar tersebut dengan tembak bunuh diri. Kemudian si Anne jatuh sakit dalam cerita tersebut. Kemudian ada seorang dokter yang datang menemani sampai pada akhir hayatnya si Anne nih guys. Yang menarik ataupun dalam cerita ini menurut kita itu ada beberapa hal yang asik untuk diobrolin, yaitu pertama terkait masa-masa tua ataupun lansianya seorang nenek di film tersebut. Kedua terkait kesehatan mental, karena film tersebut memang ingin menggambarkan kesehatan mental manusia, seorang nenek yang tinggal sendiri sampai pada akhirnya meninggal. Yang ketiga mengenai kesendirian. Nah buat jomblo-jomblo nih yang sendiri baik-baik ya, hati-hati sendiri nih, bisa meninggal nanti kan. Yang keempat terakhir adalah kejanggalan-kejanggalan yang menurut kita jadi berspekulasi ya, jadi bercerita makin nyambung ke ceritanya. Karena gini, kita berangkat dari kejanggalan dalam film ini tuh, uniknya, lucunya tuh ada kejanggalan yang menurut kita tuh kocak. Bayangin aja, ada si Anne ini sepanjang cerita itu kan memang tidak ada kontak fisik, berantem, pukul-pukulan nggak ada. Cuman ada satu scene di mana dia halusinasi ya, mengingat kembali pengalamannya dia. Di satu scene tuh dia cuma membayangin saat si suaminya itu duduk pegang pistol dan menembak kepalanya dan pecah dan mereka meninggal. Nah lucunya atau kejanggalannya dalam film ini tuh ada satu scene si Anne ini membuka bajunya nih kayak gini nih tuh. Terus di sini tuh ada luka memar di sini ya, ada luka, ada koreng lah ya, bahasa kampungnya koreng. Terus dikelupas gitu kulitnya ya kan. Nah kita curiga bahwa sebenarnya
ada adegan tembak-tembakan di situ guys, ya kan? Karena kan nggak tahu, nggak diceritain tuh dalam film itu. Cuma kita jadi berspekulasinya begitu karena logika kita di film tembak-tembakan ya, film perang gitu ya. Memang kalau memang si musuhnya nggak mau bikin mati lawannya, pasti ditembak kan, nggak langsung mati. Contohnya ya tembak di sini. Nah, curiga kita si Ana ada luka di sini karena dari beberapa scene demi scene itu memang diawali dengan si Ana sering garuk-garuk di bagian sini kan. Tuh si scene yang pertama. Scene berikutnya juga ada adegan Ana garuk-garuk. Scene selanjutnya itu yang dibuka bajunya dan ada luka di sini. Kita curiga bahwa si suaminya ini pernah nembak si Ana. Apa karena Ana ini punya penderita penyakit, memberontak, atau mereka bertengkar ya? Mungkin karena berebutan boneka ya kan? Mungkin suami juga suka main boneka yang lucu, tapi si Ana juga suka boneka yang serem. Jadi akhirnya mereka konflik, akhirnya ditembak. Curiga kita gitu guys, karena ada luka di sini. Nah, itu pertama. Yang kedua yang bikin unik lagi dalam film ini tuh terkait si adanya dokter yang datang ataupun suster. Karena gini, sepanjang cerita kan Ana cuman nonton TV, terus duduk ke depan, ke taman depan, terus dia juga ngolah makanan, habis itu nonton TV lagi, duduk, udah sepanjang hari tuh begitu. Nah, memang diceritakan dia jatuh sakit, tapi nggak tahu siapa yang bawa, tiba-tiba scene berikutnya udah ada datang ketika anaknya ya, karena si anaknya ini sering datang beberapa hari, sering datang cuma mau nengokin keadaannya. Tapi ketika yang kita ngomongin tadi tuh, kejanggalan tadi si dokter itu tiba-tiba entah karena siapa yang tolong apa nggak tahu, apa dia minta WA SMS kita nggak tahu, tiba-tiba datang pas si anaknya ini nyari nggak ada, terus keluar datang si Ana, si nenek ini nih, nenek lincah datang pakai mobil sama si dokter. Anehnya, pertama siapa yang nelpon dokternya, kedua yang bopong siapa, yang ketiga kejanggalan si anaknya aja, si Nick aja sampai nggak tahu siapa kamu, ibu saya kenapa. Nah, itu yang bikin kita agak janggal ya, dan membuat kita jadi agak spekulasi. Curiga kita si Ana ini, ataupun ketika karena diceritakan tuh rumahnya itu sepi banget, orang lewat, orang pada kayak memang di pinggir jalan, tapi yang lewat itu jarang. Terus rumahnya memang begitu teduh, sejuk, dan buat seusia si nenek Ana itu memang satu tempat yang memang bisa dikatakan membuat jiwa dan raganya ya kan, olahraga itu bisa dikatakan tenang ya kan. Nah, tapi di sisi lain, di scene si nenek Ana ini tiba-tiba diantar dokter, kita curiga apa memang ada tukang sampah itu lewat ya kan. Kita nggak tahu apa ada tukang es doger itu lewat, kita juga nggak tahu ya kan. Curiga kita sebenarnya di situ karena di luar yang sering lewat tukang koran yang pakai sepeda, kita rasa sih ya itu tukang koran tuh yang nolong. Karena pertama tukang koran datang pasti di saat pagi-pagi, terus kedua dia sering yang masuk ya kalau nggak tukang koran, tukang paket. Tapi logika kita ya lebih ke tukang koran ya nggak, karena sering masuk, sering ngetop juga ya kan. Nah, akhirnya mungkin tukang korannya itu nelpon petugas setempat ataupun ada polisi yang lewat, kita nggak tahu, dihubungin, dan pada akhirnya dibawalah si Ana ke rumah sakit. Tapi kenapa si anaknya ini si Nick itu sampai nggak tahu? Mungkin ya si Nick ini, karena kita curiga si Nick sebenarnya dia anak band, karena ada anting di sini nih, dan matanya tuh bawahnya selalu celong, mungkin dia begadang, sering semen lagu, kita nggak tahu. Nah, hubungan dengan si nenek ini, si Nick aja nggak tahu bahwa dokternya itu siapa. Mungkin pada saat itu si Nick lagi konser atau memang lagi latihan di studio di daerah sana, kita nggak tahu ya. Pada akhirnya menerima kenyataan bahwa si nyokapnya ini ataupun maknya ini diantar si suster dan didiagnosa sakit, dan susternya itu harus nemenin guys. Nah, itu terkait kejanggalan yang kedua. Yang ketiga adalah masuk TV. Nah, dalam film ini tuh kocak banget, ya kan? Memang sih ada tokoh Ana ini karena sering nonton TV saben hari, nonton TV, bikin makanan, nonton TV, ke taman, ke depan, sampai ke kuburan ke suaminya. Itu memang dia sering nonton yang namanya kayak edukasi kesehatan lah ya, karena ada satu channel kebugaran gitu yang sering Ana tonton.
Dia nggak sering ganti TV dah tuh, ganti channel film berita, terus film olahraga. Nah yang sering banget memang channel edukasi kehidupan. Sampai pada akhirnya ada di situ diceritakan tokoh Ana ini dia itu nulis nulis sebuah pesan berupa surat ke channel TV tersebut. Memang sih ada adegannya si Ana nulis terus masukin surat ke kotaknya. Tetapi yang di sini yang lebih yang mungkin kita aneh ya. Tiba-tiba si Ana ada di dalam film tersebut di sisi channel kebugaran, tapi Ana juga nonton. Kita jadi spekulasi apa mungkin dia typing ya kan? Typingnya dalam hal pas Ana nulis, memang sih di situ disebutkan bahwa kami menerima ada scene-nya. Kami menerima surat dari Anda dan akhirnya bla 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 bla. Mungkin karena itu si Ana ini masuk TV. Cuma yang lebih kita bertanya-tanya, siapa yang jemput ya? Karena dalam film itu tuh nggak ada mobil ataupun adegan orang datang dari kru TV ya gak. Tiba-tiba di scene itu nonton si Ana sama si host kebugarannya. Nah, yang kita curiga siapa yang ngantar apa tukang koran tadi kita nggak tahu. Kejanggalan kita itu siapa yang ngantar. Kedua, momen tersebut mungkin kayaknya proses typing dalam film, ya kan? Mungkin pas dia nulis surat, terus beberapa harinya dipanggil syuting ya enggak. Tapi dalam film itu diceritakan pada saat dia syuting, ya. Karena memang menceritakan tentang kehidupan di situ. Dan bisa dikatakan kejanggalannya sih mungkin menurut kita jadi terjawabkan lah ya mungkin anaknya tukang koran, jadi itu sistemnya typing ya enggak. Nah itu terkait kejanggalan. Nah tapi semangat terus aja buat yang masih sendiri, coba bagaimana cara menghilangkan kesendirian. Dan itu dia yang terakhir adalah kejanggalan-kejanggalan dalam film Ana. Nah sekali lagi ini konten yang menurut kita seperti itu dan akhirnya kita ceritakan ya enggak. Nah, buruan dah like, comment, dan subscribe channel YouTube kita agar teman-teman bisa update film apa yang sedang kita tonton dan sedang kita ceritakan. Dan jangan lupa share video konten kita ya guys. Nah, akhir kata, salam sejahtera untuk ente dan Ane. Tunggu konten kita selanjutnya dan bye-bye.